Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Cara kedua, doa dipimpin oleh Majelis Akuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami memberikan berkat dan rahmatmu atas kegiatan kelas kasih yang kami masyarakat. Jadikanlah festival ini sebagai warga yang bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kami dalam bidang ilmu informatika. Berikanlah kami kesetiaan, kecerdasan, dan kreativitas dalam setiap kegiatan yang kami jalani. Ya Allah, kamu janganlah setiap proses belajar dan pengalaman yang kami tanyakan. Berikanlah kami kekuatan untuk terus belajar, berinovasi, dan mengaplikasikan pengetahuan yang kami peroleh. Dan kami sebagai sarana untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri kami dan umat manusia. Ya Allah, segala kami dari segala kesalahan dan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan ini, berikanlah keberkahan dan berlimpahan pada setiap langkah yang kami ambil. Jadikanlah setiap hasil karya dan pencapaian kami menjadi amal yang menghasilkan hikmat bagi banyak orang. Ya Allah, kemudian kerjasama dan kolaborasi antara kami dan ini saling membentuk dan saling inspirasi. Setelah ya Allah, Sambutan ketua Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya dan semuanya berdiri di dalam bergabung di agenda kami di kelas edukasi juga menjadi selanjutnya menjadi sebuah itu dan terus lupa satu terima kasih kepada kita di pagi hari ini terus sebelumnya menjadi sebagai saudara editor di kelas di Jakarta. Tujuan dari inspirasi ini adalah membuka cakrawala usaha kecil kita di jenjang SMP untuk memahami apa itu sebuah engineering, apa itu e-commerce, dan ke depan dan mengetahui kecerdasan buatan apa itu seperti itu. Dari data yang kami peroleh di melalui aplikasi platform kita belajar dan bisnis terdapat sekolah gabung dalam akhirnya di pagi hari ini. Semoga dari sekolah bisa bergabung bersama dengan di pagi hari ini. Untuk selanjutnya acara akan segera dimulai. Untuk selanjutnya saya silakan ke Prof. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan narasumber seperti yang juga. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Julian Inggarinu, apakah sudah siap? Ya, sudah, Pak. Baik, jika sudah siap, saya persilakan waktu untuk memaparkan tentang seputar dunia IT ya, tadi yang sudah disampaikan, apakah itu software engineering, kemudian e-commerce, dan ke depan dalam menghadapi artificial intelligence seperti apa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Johan atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, ini saya perlu on kamera ya Pak ya. Baik. Oke, kamera sudah menyala. Oke, berarti ini langsung masuk ke materi aja ya Pak Yon ya. Ya, ya. Oke, saya share screen presentasinya. Tapi ini presentasinya nggak terlalu banyak. Nanti kita paling coba apa ya? Diskusi di luar aja. Karena soalnya saya lebih apa ya lebih terbiasa buat ngomong langsung daripada memaparkan dalam bentuk presentasi gitu. Oke, tapi ini saya sudah buatkan yang apa sederhana. Jadi mungkin teman-teman dari ini dari SMP 2 kali tidur saja atau dari yang lain juga Pak? Kalau sekolahnya hampir SMP, SMA, SMK mungkin yang bergabung, tapi kebetulan ya Hmm, di kelas saya ini murid-murid SMP. oke. Eh, oke, kalau gitu kita aja ya. Uh, apa sih matematika itu harusnya udah kelihatan ya screen saya. Sudah? Oke. Jadi ini sekilas profil saya bisa dipanggil Rio ya. Eh, Nama lengkapnya sesuai yang di layar dan di Zoom saya. Terus saya dulu kuliah di ITS Surabaya di jurusan Teknik Informatika tahun 2015 sampai 2019. Terus sekarang saya sorry ini bukan senior. Sekarang saya bekerja sebagai software development engineer di salah satu e-commerce di Indonesia. E-commerce yang warna hijau. Paling teman-teman udah pada tahu ya, e-commerce yang warna hijau. Atau belum familiar kalau di sana di Bojonegoro ya? Gimana tuh? Mana hijau apa? Tokopedia. Tahu. Nah, Tokopedia. Eh, oh siapa? Singlenya siapa? Tokopedia katanya. nah, saya kerja di e-commerce ini sudah 1 tahun setengah, jadi hampir masuk ke 2 tahun. Jadi hitungannya saya masih apa ya lumayan baru lah gitu di ini. Tapi saya coba bahas yang saya bisa. Oke, saya langsung masuk ke tips aja sih. Gimana sih apa namanya kalau mau masuk ke informatika tuh eh, yang pertama itu wajib belajar apa dulu deh gitu. Yang pertama jelas menurut saya ini dari apa yang saya alami itu harus belajar matematika. Nah, dari gimana teman-teman sama matematika suka sekali? Gimana? Gimana? Sedikit suka Mas ya.
Jadi ya, jadi kalau mau informatika sebenarnya uh, nggak cukup apa ya pengetahuan umum tentang komputer. Jadi basicnya, dasarnya kalau bisa itu belajar matematika. Dan khususnya itu saya sudah jabarkan. Yang pertama itu ada logika, uh, terus teori bilangan dan aljabar, dan ketiga statistik. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih SMP ini masih punya banyak waktu ya buat belajar ini. Nanti apa di SMA uh, pelajaran-pelajaran tentang logika, aljabar, statistik bakal lebih dalam lagi sih gitu. Dan jangan khawatir juga buat yang apa ya, yang kurang suka sama matematika. eh yang penting belajar aja dulu gitu. Banyak kok teman-teman saya yang apa ya, nggak suka matematika gitu di sekolah, tapi tetap bisa jadi software engineer yang baik juga gitu. Karena kenapa? Karena dia mau belajar gitu. Intinya adalah uh, mau belajar aja gitu. Terus yang kedua itu harus apa ya? Belajar pemrograman komputer. Saya tanya dulu deh, teman-teman di sini sudah diajari pemrograman atau belum ya? Oke, oke. Coding. Codingnya kalau di SMP Globally basisnya. Oke. eh itu udah bagus banget ya. Soalnya dulu waktu saya SMP kurikulumnya masih belum ada coding ya, Pak. Jadi Iya. jadi dulu eh teman-teman udah tahu belum ya? Dulu saya tuh dulu SMP tuh muridnya Pak Yohan gitu. Udah pada tahu belum, Pak ya? Sampai sih. Ya, jadi dulu saya SMP tuh nggak ada pelajaran coding, tapi diajari Pak Yohan di luar kelas ya untuk mempersiapkan lomba. Singkatnya kayak gitu. Dan alhamdulillah di lomba itu saya juara satu. Jadi itu yang bikin saya masuk ke dunia informatika gitu. Oke, balik lagi ke belajar pemrograman. Ya, dulu saya SMP nggak ada itu tadi kan, nggak ada eh, pelajaran coding, tapi tetap belajar di luar kelas gitu. Nah, buat teman-teman yang benar-benar apa ya, pengen banget informatika tuh kalau bisa belajar sejak SMP sih. Saya sarankan kayak gitu. Soalnya apa ya, semakin terbiasa ngoding, semakin terbiasa pegang bahasa pemrograman itu bakal apa ya, setidaknya makin enak lah nanti di apa pekerjaan gitu. Terus juga apa, nggak cuma di pekerjaan aja, nanti di kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang bisa apa eh, keputusan-keputusan dalam hidup tuh bisa diambil dari belajar pemrograman itu. Ini saya nggak bakal bahas terlalu dalam masalah itu karena teman-teman juga masih SMP, masih banyak lah waktu buat belajar. Intinya adalah mau belajar matematika dan pemrograman. Nah, buat bahasanya eh itu kalau mau belajar coding yang apa ya, yang next level gitu, bisa sesuai yang di apa presentasi saya itu ada C++ sama Java. Tapi itu nggak apa ya, nggak nggak harus itu ya, bisa yang lain. Tapi itu buat gambaran aja buat teman-teman itu bahasa apa yang bisa dipelajari. Nah, kemudian saya menyarankan teman-teman karena masih SMP juga ya, buat daftar ke TLX Toki. Yang pertama aja dulu, yang hacker yang sama SPOJ itu nanti aja kalau udah kuliah. Buat teman-teman SMP apa ya? Belajarnya di Toki dulu, di tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi materinya itu ringan, apa bahasa yang disampaikan itu juga jelas ya. Menurut saya untuk anak-anak SMP itu masih bisa masuk gitu. Eh, Oke, itu kemudian apa ya, di informatika tuh juga butuh yang namanya soft skill. Jadi
kalau teman-teman lihat yang sebelumnya itu ada matematika bahasa pemrograman itu kan hard skill ya. Jadi kemampuan apa namanya kemampuan akademik atau kemampuan eh bahasa pemrograman kan. Nah kalau ini soft skill ini lebih ke kemampuan buat mendukung dari pekerjaan di informatika. Yang pertama adalah berpikir kritis dan logis. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia informatika itu harus cara berpikirnya itu harus kritis ya. Kritis itu apa? Maksudnya jangan eh, ini versi gampangnya ya. Eh, jangan gampang percaya atau setuju gitu. Jadi ketika eh sorry apa tadi? Oh enggak ya. Oke. Jadi berpikir kritis jangan jangan asal setuju atau jadi yes man gitu. Kita harus berpikir apa mempertanyakan sesuatu yang informasi yang masuk ke kita. Bahkan termasuk ini nggak tahu ya apakah baik atau enggak, tapi termasuk apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita juga harus apa kritis dalam artian bukan apa ya bukan menentang tapi kritis kritis itu lebih ke apa apakah ini benar eh, terus penjelasannya gimana gitu jadi nggak yang asal setuju gitu itu yang namanya kritis terus logis tuh ya apa sesuai itu aja sesuai logika aja. Apakah ini masuk akal apakah ini bisa dijalankan gitu, gitu. Jadi cara berpikirnya itu harus kritis dan logis. Terus yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini maksudnya apa bukan bukan apa nggak harus seberat manajemen eh, apa di IPS gitu ya nggak ini manajemen lebih ke gimana cara kita bisa mengatur sesuatu jadi sesuatu itu apa yang pertama paling nggak kita harus mengatur diri kita sendiri lah gimana caranya kita manage diri kita buat contoh apa mengatur PR mana dulu nih yang dikerjain gitu buat anak-anak sekolah gitu ya terus mengatur apa gimana caranya buat eh, tugas sekolah itu nggak tabrakan sama tugas-tugas di rumah. Mungkin di sini teman-teman juga apa di rumah juga ada kesibukan yang lain gitu. Misal apa bantu bersihin rumah, terus ada yang mengaji, terus ada yang apa main juga sama teman. Nah itu ngatur itu dan sekolah itu termasuk dalam manajemen. Jadi teman-teman bisa belajar mulai sekarang sih di manajemen ini gitu. Gimana caranya teman-teman ngatur dirinya sendiri gitu. Oke. Untuk prospek kerjaannya di informatika itu apa aja sih? Jadi bidang minatnya itu ada banyak. Kira-kira saya list ada 6 ini di software engineering, kemudian ada AI yang lagi booming ya. Teman-teman di sini udah apa ya? Udah mulai familiar belum sama AI? Kalau di pelajarannya mungkin nanti di kelas 8 semester 2 Hmm, AI. Untuk yang kelas 7 ini masih ke kelas pemrograman. ya, ya, ya. Oke. Kemudian yang nomor 3 itu ada networking atau security ya. Itu lebih ke apa ya? Jaringan lah. Terus yang keempat tuh infrastruktur. Ini biasanya lebih ke apa ya? Perusahaan yang udah mulai gede sih. Biasanya itu punya apa? Pekerja yang ngurus infrastruktur sendiri gitu. Kemudian yang kelima manajemen balik tadi. Eh, ya jadi di informatika nggak cuma ngoding bener. Ada yang namanya manajemen itu nanti eh, jadi uh, product manager atau project manager. Jadi yang ngatur jalannya project.
Kemudian yang terakhir ada entrepreneur. Jelas ketika kalian teman-teman belajar informatika, kesempatan buat jadi entrepreneur tuh jelas terbuka lebar. Bisa jadi apa namanya hmm, freelancer coding gitu. Jadi orang yang ngoding buat perusahaan tapi nggak kerja di situ gitu. Terus juga bisa bikin perusahaan software sendiri dan sebagainya. Oke, karena saya apa eh di informatika itu lulus apa bidang minat yang saya ambil di pekerjaan itu software engineering ya. Jadi ini saya coba jabarkan sendiri. eh di software engineering itu ada apa aja? Oh ya, software engineering itu masih luas lagi. Jadi dari yang bidang minat ini, dari software engineeringnya itu masih terbuka luas juga. Apa aja yang pertama itu ada full stack eh, engineer, terus back end engineer dan front end engineer. Kita sebut tiga itu dulu ya. Jadi full stack itu adalah gabungan dari back end dan front end. Jadi yang buat nomor satu itu gabungan dari back end dan front end. Back end itu apa, front end itu apa? Simpelnya adalah secara sederhana back end itu buat mengatur logik, mengatur pemrograman di belakang layar. Jadi ambil contoh dari page e-commerce gitu ya. Kan biasanya di web atau di aplikasi HP kalian gitu. Nah, backend itu nggak kelihatan di aplikasi kalian kerjanya. Nah, yang ngatur-ngatur di bagian belakang itu yang namanya backend. Sedangkan front end apa itu mengatur yang tampil di layar kalian gitu. Khususnya untuk web dan apa aplikasi ya. Nah, di front end itu ada lagi yang namanya mobile engineer di bawahnya tuh. Itu mobile engineer tuh lebih ke spesifik apakah Android atau iOS. Teman-teman di sini pakai Android atau ada yang udah pakai iOS juga? Mungkin HP-nya apa? Android. Android ya? Android. Ya, sama saya juga Android. Ya, jadi jadi mobile engineer itu lebih spesifik lagi ke apakah di Android atau iOS gitu, Apple. Terus yang ke selanjutnya itu ada quality assurance atau test engineer. Sesuai namanya mungkin orang-orang ini kerjanya tuh apa ya ngetes. Jadi tiap hari ngetes apa yang dilakukan oleh engineer di atasnya itu empat full stack backend front end mobile dan sebagainya itu dites dulu sama yang namanya test engineer. Jadi apa eh, hasil coding kita, hasil pemrograman kita bakal dites sama mereka gitu. Apakah bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu buat test engineer. Kemudian yang selanjutnya itu ada AR atau VR engineer ini apa di Indonesia masih sangat jarang. Jadi AR itu augmented reality, eh, VR itu virtual reality. Di sini udah coba ada apa ya? Udah pernah coba AR atau VR nggak ya? Oh ya, PR ini kita sudah ada kelasnya ya. Cuma Hmm. untuk semester ini belum kita buka. Adanya di semester awal untuk virtual reality dengan kerjasama dengan Mileo. Hmm. Ya, ya. Oke. Eh, Bukan ke tekniknya, jadi lebih cenderung ya, ke use-nya. ya. Nah, nanti kalau misal kalian teman-teman mencoba AR atau VR tuh coba aja dulu gitu. Nah, AR VR engineer itu adalah orang-orang yang kerjanya itu apa membuat dan apa memanage mengatur AR atau VR tersebut gitu. Ini di Indonesia masih jarang sih gitu. Kemudian yang terakhir ada sistem analis. Sistem analis tuh apa? Mereka sebagai eh, bisa jadi konsultan gitu buat nge-analyze eh, sistem. Misalnya di e-commerce itu
eh, mereka bakal menganalisis apakah sistem yang ada di e-commerce ini udah bagus, udah cepat, kemudian nggak lemot, kemudian apakah gampang digunakan oleh orang-orang seluruh Indonesia gitu. Itu yang namanya sistem analis. Sistem analis ini apa masih kalau di Indonesia juga secara title masih jarang yang pakai ini. Kebanyakan apa mereka gabung dengan engineer gitu. Ini saya nggak bahas lebih dalam, sekedar buat kalian tahu aja. Nah, kemudian masuk ke AI. Jadi AI itu kalau menurut saya itu apa ya se segaris lah gitu atau mirip dengan sama dengan data gitu. Jadi ini cuma masalah bahasa aja sih ya buat teman-teman. Kalau mau itu mungkin ya udah anggap aja nih AI gitu. Jadi di AI ini ada AI engineer. Jadi ini sama dengan engineer yang di sini. Cuma bedanya yang dibikin ya AI-nya gitu. Kemudian apa yang kedua ada data engineer, data terus tiga data scientist, terus yang keempat ada data analis. Jadi buat yang tiga bawah ini biasanya mereka kerjanya itu saling berhubungan gitu. Jadi uh, buat ditanya nanti teman-teman bisa itu aja ya. Saya nggak bahas terlalu dalam juga. uh, ini buat yang AI. Terus buat yang networking security ada network engineer, security engineer, sama security analyst gitu. Sesuai namanya sama, paling yang beda apa yang dikerjakan aja. Jadi yang dikerjakan ini lebih ke network atau jaringan yang ada di apa perusahaan atau produk tersebut gitu. Kemudian ada security. Oh ya, jadi di informatika itu juga harus ada yang namanya security atau keamanan gitu. Kita harus selalu jaga keamanan juga gitu di hasil codingan kita gitu. uh, ini mungkin apa outputnya bakal jadi hacker. Teman-teman udah familiar belum ya sama hacker gitu ya? Ada yang bercita-cita jadi hacker kemarin. Oh Kemarin sudah. ada yang pernah ngehack komputer lab? Ya, jadi hacker tuh nggak apa ya nggak selalu jahat gitu. Ada hacker yang emang bener-bener dia karena punya skill, dia pintar banget itu, jadi ya udah apa dibayar buat ngetes sebuah perusahaan atau sebuah website atau produk IT lainnya, aplikasi gitu. Oh, jadi jangan apa ya, jangan berpikiran semua hacker tuh jahat banget. Ada yang baik juga. Seperti itu. Next, infrastruktur nih karena masih apa kalian masih di tahap awal, nggak saya itu deh. Ini ini apa pengembangan dari software engineering sih buat infrastruktur ini gitu. Uh, Nextnya ada manajemen, ada yang namanya product engineer sama product owner atau manager gitu. Jadi product engineer tuh juga pengembangan dari software engineer, turunan dari software engineer, tapi apa mereka juga sekaligus memanage produknya sendiri gitu. Uh, Mungkin secara bahasa lebih singkatnya dia ngoding dan juga dia uh, manage atau ngatur apa projectnya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada product owner atau manager. Dia kalau ini berarti dia benar-benar cuma manage atau cuma mengatur, dia nggak ngoding sama sekali, nggak ngerangkap begitu. Yang terakhir jelas kita di informatika bisa jadi entrepreneur, bisa buka software house, jadi game producer atau jadi freelancer seperti yang saya bilang tadi. Oke, itu slide buat apa ya pengenalan sekilas sih.
informatika itu bagaimana gitu. Jadi untuk teman-teman uh, semua buat yang mau masuk ke dunia informatika, balik lagi ke tadi harus mau belajar matematika sama coding kayak gitu. Itu tuh dasar yang apa? Dasar dari informatika itu seperti itu. Gitu. Oke, ini masih ada waktu Pak Iwan. Masih. Sesi tanya Uh, jawab. oh ini langsung sesi tanya jawab ya. Oke, oke ya. Eh, bagi siswa didik yang berkegiatan pagi hari ini, silakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita dari tim cewek. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Ini kemarin sekolah kita izin share screen ya dia ya. Iya. Kebetulan anaknya lagi soal seperti itu. Ini karya murid kita pertama yang kemarin ikut agenda tim ya B ya, delapan A ya, C, mengikuti agenda game jam oleh Microsoft. Meskipun masih basic, karena memang di kelas 7 dia dapatnya masih basic. Nah, nanti informatika di SMP dia fokusnya nanti blok beli. Jadi code yang diajarkan adalah jadi kalau yang teks itu di sana. Ini hasil di Nana Grade ya. Grade dari yang dia susun buat game yang sederhana. Memang ini saya challenge dia untuk ikut event ini. Mirip-mirip game Mario lah. Oh, iya. Itu hasil dari sini kemarin aku film jam dan satu di akhirnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya tim cowok atau tim cewek karena waktu kita masih sekitar 15 menit lagi ya. Ya, silakan. Mungkin perlu di itu Kak, dijelaskan sekilas tentang AI-nya gitu. Ya, nggak apa-apa kalau dia terbuka wawasannya tentang kecerdasan buat seperti apa. Oke, di sini saya mau itu aja sih. Sambil teman-teman mungkin nyiapin pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Uh, jadi buat teman-teman yang up to date sama berita, mungkin udah tahu yang namanya ChatGPT ya. Oke, teman-teman udah ada yang tahu belum ChatGPT? Beberapa Ah, ada yang pakai sih. oh, Cuma kan karena code-nya Blockly, jadi dia nggak terlalu menggunakan. oh ya. Di apa ya? ChatGPT ini menarik. Uh, menurut saya dia bisa jadi uh, apa ya? Apapun. Buat teman-teman SMP, saya sarankan pakai ini untuk membantu kalian belajar gitu. Jadikan bisa apa ya? ChatGPT ini bisa kalian jadikan sebagai teman belajar gitu buat uh, ditanyain gitu. Jadi uh, apa buat yang belum nyoba kira-kira
ChatGPT itu apa namanya? Aplikasinya itu adalah aplikasi chat ini. Dia udah apa? Udah secara sederhana dia udah ada AI-nya gitu dari uh, balasannya botnya gitu. Jadi kira-kira kayak gini. Jadi ini tadi saya coba tanya bagaimana sih cara belajar informatika untuk siswa SMP itu. Terus dia jawab seperti ini, mengenal dasar-dasar komputer, bahasa pemrograman, membuat proyek sederhana. Salah satunya yang tadi game tadi itu bagus sih proyeknya gitu buat apa belajar informatika gitu. Terus yang keempat, belajar matematika dari komputer. Tadi yang saya sampaikan kan. Terus mengenal sistem operasi, internet dan keamanan online, membaca dan sebagainya sebagainya. Nah, di ChatGPT ini eh, apa namanya? Kalian juga bisa tanya secara detail. Misal apa kita dapat apa bahasa pemrograman sederhana ya. Kita mau tanya nih bahasa pemrograman apa yang cocok dipelajari untuk pemula belajar informatika. Nah, dia si ChatGPT ini dia bisa jawab harusnya. Nah, dia dia ini yang jawab AI-nya gitu. Ini berarti membantu murid bukan dalam arti membentuk pengetahuannya ya, bukan membantu untuk mencari suatu tugas guru itu ya. Ya. Saya kelas 8 pelajaran IPS, soalnya kemarin apa? Kelas 8, kelas 8. Apa? Sejarah candi. Mungkin bisa dikatakan sejarah candi di Indonesia. Oke, ini saya coba sejarah candi di Indonesia. Nah, Ya. Bagaimana menurut kalian? Ya, jadi AI-nya ini tadi yang dipaparkan oleh Rio dengan menggunakan ChatGPT ini membantu belajar kamu biar lebih cepat. Bukan berarti ini langsung disalin ya, tapi harus dipahami dulu apa yang ditanyakan oleh ChatGPT. Mungkin seperti itu ya, kalau yang pemanfaatan AI-nya. ya, ya, saya sendiri pakai buat belajar. Enggak saya pakai buat apa? Curang ya. Misal saya dapat tugas ini harus terus ini enggak, saya enggak pakai buat itu. Jadi saya pakai biasanya itu buat tanya sih misal di pekerjaan saya itu apakah program ini sudah apa efektif atau sudah efisien apa belum gitu. Terus gimana caranya biar program apa coding ini kode ini tuh lebih efisien lagi gitu. Apa yang harus saya perbaiki? Mungkin kayak gitu sih. Enggak yang jangan pakai buat apa ya curang intinya kayak gitulah. Karena ini emang emang apa ya aplikasinya sangat apa ya sangat sangat bagus gitu. Ya. Eh, Ya, jadi pesan saya jangan dipakai buat apa ya, curang lah kayak gitu. Baik. Dari tim Girl-nya ada yang bertanya Rio Krisna, Krisna Mahapusta. Ya, silakan Krisna, apa yang mau ditanyakan? Gimana Krisna? Masih proses voting. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan nanti. Kemarin tuh curhatnya gini, kalau teman-teman itu jika ada AI, bagaimana nanti kedepannya seorang software engineering apakah tergantikan oleh AI atau bagaimana? Oke. Ini menarik. Bahkan dari teman-teman software engineer pun juga menanyakan, banyak yang menanyakan tersebut ya. Jadi kayak banyak juga yang takut, banyak juga yang apa justru apa lebih tertantang gitu. Banyak juga yang apa kalau merasa nggak bakal tergantikan itu macam-macam apa dari teman-teman software engineer gitu. Kalau dari saya sendiri sih apa menurut saya nggak bakal apa ya nggak bakal terancam sih. Jadi apa kalaupun software engineer-nya berkurang karena AI ini, nanti bakalan ada pekerjaan baru yang terbentuk dari masalah yang eh, dari software engineer gitu. Jadi apa itu prompt engineer? Saya tanya gini. Lebih ke apa sisi manusiawi kita sih. Eh, jadi apa ya? Ini menurut saya ya, ini jawabannya nggak saklek gitu. Bisa cari opini yang lain. Tapi menurut saya eh, skill-skill manusiawi kita itu jadi kelebihan. Misalnya negosiasi. Jadi teman-teman kalau apa belum terlalu familiar sama negosiasi, misalnya kayak gini, teman-teman misal apa diminta temannya buat apa mengerjakan PR-nya gitu. Teman-teman pasti apa eh, bakal menolak kan gitu. Maksudnya apa jangan dong, jangan jangan apa PR-nya dikerjain sendiri, jangan minta orang lain gitu. Nah, itu tuh termasuk negosiasi, termasuk apa penolakan tuh termasuk negosiasi gitu. Jadi sisi-sisi manusiawi gitu yang justru jadi kelebihan sih. Jadi nanti di dunia itu bakal sangat banyak sekali negosiasi, sangat banyak sekali penolakan, sangat banyak juga penerimaan. Itu yang negosiasi. Mungkin kalau terlalu rumit, mohon maaf ya, tapi kira-kira kayak gitu sih. Terus ada yang namanya apa moral. Jadi karena AI ini dia mesin, dia nggak punya moral gitu. Dan ya menurut saya moralnya manusia itu bikin kita jadi punya kelebihan dibanding AI. Jadi kita punya batasan yang namanya moral tersebut gitu. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan AI apa eh, dia tidak tahu yang baik, yang mana yang buruk sebelum diberitahu kalau apa itu baik atau buruk gitu. Sedangkan manusia itu punya yang namanya moral. Jadi kira-kira lebih ke sisi manusiawi kita sih gitu.
Human touch-nya berarti belum nampak ya. Bagaimana Pak? Sorry suaranya. Berarti human touch-nya yang belum nampak. Oh ya. Ini kemudian dari tim ada yang mau bertanya nih, bagaimana cara membantu orang tuanya yang berdagang nih biar masuk ke toko hijau itu gimana? Mungkin bisa kasih. Oke. Oke. Ini sebenarnya sesuatu yang gampang juga. Caranya adalah uh, daftar ke uh, situsnya. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai website ya. Jadi nanti tinggal daftar aja. Pakai Google bisa, pakai email yang lain bisa, daftar. Buat prosesnya nggak sampai 10 menit sih harusnya buat melengkapi datanya. Kecuali upload produknya gitu. Atas nama orang tua atau atas nama si anak? Bebas, tapi saran saya sih pakai orang tua dulu aja karena nanti bakal apa terkait dengan pencairan dana pasti pakai rekening orang tua kan. Terus apa identitas pemilik usahanya itu pasti orang tua kan. Nah, itu saya sarankan pakai data orang tua. Di dalam bidang teknologi Apa saja permasalahan yang kerap terjadi dalam penggunaan teknologi dan pemrograman. Bagaimana? Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan teknologi dan pemrograman? Oke, kendala ya. Kendala ini sangat luas sih. Sangat banyak kendalanya. Tergantung dari sisi mana gitu. Untuk kendala penggunaan teknologi yang menurut saya paling besar itu adalah uh, 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 apa ya? Orang-orang belum terlalu familiar. Jadi menurut saya itu kendala terbesar sih. Ini menurut saya sebagai orang yang kerja di bidang teknologi ya. Jadi kendala terbesar tuh eh, masih sangat sedikit orang-orang yang eh, melek teknologi. Masih sangat banyak orang-orang yang belum paham teknologi. Jadi eh, gap atau jarak itu tuh menurut saya tuh jadi kendala terbesar sih. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan secara penuh gitu potensi yang kita punya dan kesempatan yang kita punya itu jadi sangat sedikit gitu. Itu kendala dari sisi apa ya? Dari sisi pekerja teknologi ya. Kemudian buat apa? Saya sendiri juga apa punya kendala apa namanya penggunaan teknologinya orang-orang yang kurang tepat gitu. Jadi yang nggak pakai itu udah banyak, yang pakai pun yang banyak yang pakai pun banyak yang eh, menyalahgunakan gitu. Itu tuh salah satu kendala juga gitu. Jadi kita apa nggak bisa berteknologi dengan baik gitu. Terus yang ketiga mahal. Ya, teknologi itu mahal. Itu jadi kendala juga menurut saya. Jadi kita kalau mau melakukan riset atau apa itu sangat mahal biayanya gitu. Ini yang jadi apa PR juga sih. Gimana caranya apa
kita itu memurahkan gitu, memurahkan teknologi gitu. Jadi menurut saya itu tiga tadi ya, banyak yang belum familiar, kemudian banyak penyalahgunaan, yang ketiga itu mahal. Itu sih concern saya terkait teknologi gitu, kendala-kendalanya. Suaranya masih itu Mbak Johan. Oke, Rio, dari anak-anak di sini sudah cukup jelas tadi ya beberapa kasus advantage dan disadvantage dari pemanfaatan teknologi ya. Semoga nanti ini juga diperoleh di pagi hari ini bermanfaat bagi peserta didik yang hadir dan juga Bapak Ibu guru dari sekolah lain ya, kebetulan saat ini bisa live di agenda pagi hari ini bisa memberikan wawasan juga tentang AI dan pembelajaran itu sudah disebut oleh sumber kita bahwa AI itu untuk membantu bukan untuk copy paste ya asing disalin siapa jadi si AI tapi kita lakukan analisa oke di agenda pagi hari ini mungkin kita cukupin sampai di sini. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Oke, dari Bapak Ibu bisa mengcapkan kamera untuk kita ambil momen foto bersama. Mungkin screen-nya bisa di-stop. Nah, yang sini coba dulu saya shoot dulu. Ini gambar buat musik ini. Silakan dikenalkan Bapak Ibu yang hadir di ini kita ambil sesi komunikasi. Ya, sesi pertama. Berikutnya sesi kedua, tinggal. Oke, kita ambil fotonya ya. 3, 2, tuh. Oke, saya. Rio, terima kasih atas waktunya yang diberikan sharing di pagi kita. Sampai itu yang diberikan oleh Rio di pagi hari ini. Beberapa wawasan dan bekal bersama didik kami untuk teman-teman lain di pagi hari ini yang tentu bisa menjadi wawasan tapi peserta didiknya. Nanti akan kita berdasarkan hasil rekodnya. Saya izin rekodnya saya share di YouTube ya Ria ya. Biar ini ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya silakan moderator. MC, sorry, MC silakan.